Ada seorang anak muda hafid Quran di Yaman, matanya buta. Ini kisah nyata dan dinukil oleh para dai-dai di sana. Dia satu waktu, namanya manusia, walaupun buta, dia punya keinginan menikah. Lalu dia bilang sama ayahnya, sama ibunya, saya ingin menikah. Ayahnya awalnya kurang percaya diri. Dia mengatakan, siapa yang akan kita lamarkan? Kamu buta, tidak ada pekerjaan, tidak ada pendidikan. Lalu anak ini sempat terpukul. Dia pun diam, lalu dia sholat malam. Terus dia berdoa sama Allah, diberikan istri yang sempurna semuanya. Tidak ada kekurangannya. Ya jalur nasabnya, ya kekayaannya, ya kecantikannya, ya kepintarannya. Dia minta semua sempurna untuk membuktikan pada ayahnya kalau dia bisa mendapatkan. Sebulan kemudian, anak ini mimpi. Yang hafal Quran ini mimpi. Dia mimpi, dia akan menikah dengan seorang wanita. Dalam mimpi itu disebutkan namanya, disebutkan nama ayahnya, disebutkan kotanya. Maka dia bangun pagi. Lalu dia bilang sama ayahnya, apa ada kota di Yaman ini bernama ini? Kata ayahnya, iya ada. Apa di situ ada satu tokoh masyarakat bernama ini? Ayahnya si perempuan yang dia mimpi. Kata ayahnya dia, iya ada. Itu tokoh masyarakat sana. Ada nggak anak perempuan yang bernama ini? Dalam mimpi dia disebut namanya. Dia tidak tahu, dia buta gitu. Maka ayahnya mengatakan, iya itu anak perempuan terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya. Ayahnya laki-laki ini kaget, si anak ini bilang, kalau gitu lamarkan buat saya. Kata ayahnya, terkenal perempuan ini suka nolak orang. Bagaimana dia bisa menerima kamu? Yang ditolak itu orang tampan, orang kaya. Ini kamu gimana mau diterima? Lalu kata si anak ini, ayah, dia tahu dari mana saya tahu nama kota itu, nama ayah, nama anak perempuan itu? Dari mimpi. Saya bilang, oh kalau begitu ya sudah. Kita mempertaruhkan nama baik keluarga, coba kita pergi melamar. Uniknya, pergi ke kota sana, izin minta ketemu, biasanya nggak mudah dibuka aksesnya karena pejabat di situ. Maka dibuka, ada tamu dari kota ini datang, namanya Fulan, disambutlah. Kemudian ayah si laki-laki mengatakan, sebenarnya kami mempertaruhkan nama keluarga kami, tapi anak kami ini, dia memang tidak ada sekolahnya, dia di rumah saja, tapi kelebihannya dia anak soleh, dia hafid Quran. Namanya si Fulan, dan kami datang untuk melamar anak anda. Tanpa basa-basi, ayah anak perempuan mengatakan, saya terima lamarannya. Itu kisah nyata. Maka ayah laki-laki ini heran, kenapa anda langsung menerima? Kata ayahnya anak perempuan, semalam saya mimpi mendengar suara yang mengatakan akan datang jodoh anakmu besok bernama Fulan-Fulan. Nama anakmu ini. Tapi itu baru saya tidak tahu, saya akan tanya anak saya. Dia masuk tanya anaknya, begitu diceritakan, kata anak perempuannya, nikahkan saya ayah. Kok bisa kamu nikahkan, selama ini kamu tahu laki-laki? Karena semalam saya mimpi. Anak perempuannya pun mimpi, dia akan kedatangan jodoh yang baik buat dunia akhiratnya bernama Fulan. Nama laki-laki itu dan hafid Quran, ciri-cirinya semua ada padanya. Maka menikahlah dia. Tidak ada yang mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita terlalu mengecilkan Allah dengan menganggap, kayaknya nggak mungkin, kayaknya susah. Padahal sebenarnya tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kisah ya, ada ribuan kisah seperti ini. Yang kalau orang kuatkan keimanannya kepada Allah, maka semuanya akan baik.